Shalom anak-anak, apa kabar kita semua yang berada di rumah masing-masing? Masih semangat? Sukacita? Nah anak-anak, hari ini kita akan bermisi. Sudah 2 minggu kita bermisi. Nah hari ini kita akan bermisi pada keluarga, pada teman kita. Nah anak-anak, masih ingat gak? Ya, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita buat gerakannya. Ya, nanti Lauso bilang, are you ready for mission? Nah, jawabnya, yes, I am ready for mission. Tapi jangan gini, yes, I am. Jangan ya, yang semangat. Ya, kita mulai ya. Nah, are you ready for mission? Yes, I am ready for mission. Sekali lagi, are you ready for mission? Yes, I am ready for mission. Iya. Nah, sebelumnya kita persiapkan hati, kita berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan pimpin kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kami, biar dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang memampukan setiap kami, agar kami dengan hati yang sukacita kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan dalam Mazmur 121 mengatakan, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan akan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan senantiasa menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan He is my protector. 保护我的是耶和华。ujian ataupun sudah selesai ujian. Nah,
sekarang ujian kita sudah tatap muka. Nah, tentu saja anak-anak harus semangat, harus lebih giat belajar. Anak-anak langsung mau tanya, anak-anak mengasihi Tuhan? Tentu jawabannya, ya Lause, saya mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, Lause juga percaya kalau anak-anak Tuhan pasti mengasihinya. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita. Nah, anak-anak, biarlah kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian, I love you Lord. Tuhan, aku mengasihimu. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, grow up loving you. I never forget, grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, grow up loving you. Anak-anak, mengasihi Tuhan, kita akan bertumbuh baik dalam mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh. Nah, anak-anak, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, melalui persembahan kita, anak-anak bisa scan barcode melalui transfer bank. Nah, anak-anak bisa Tuhan Papa Mama untuk dalam memberi persembahan. Nah, sambil memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus Aini.就是耶稣爱你，在世上没有任何的比不患难，能使我们一生的爱搁浅。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？
在世上没有任何的困苦愁烦，能使我们与神的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用圣经告诉我，这世界有个全然不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难，能使我们与神的爱隔绝。你是否用神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦，使我们与神的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用圣经告诉我。Mari kita doa. Bapa Tuhan, kami boleh diberkati oleh orang tua kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat di gereja Tuhan, boleh melayani dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita buat yel-yel. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, sekali lagi ya. Are you ready for mission? Yes. Yes. I am ready for mission. Sekali lagi, lah usah pun jadi lupa. Yo, are you ready for mission? Yes. I am ready for mission. Nah, silakan duduk. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Ching Lause. Anak-anak, are you ready for mission? Yes, I am ready for mission. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk bermisi. Tapi kepada siapa ya? Nah, adik-adik pernah dengar nggak istilah Indonesia is a wonderland? Kenapa disebut is a wonderland? Nah, karena Indonesia itu sangat kaya akan kekayaan alam. Indonesia punya alam yang begitu indah. Indonesia juga punya suku-suku yang berbeda. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Batak, suku Minang, dan lain-lain. Nah, suku-suku ini berbeda, punya ciri khas yang berbeda, punya pakaian adat yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan punya warna kulit ataupun bentuk rambut yang berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Suku-suku ini semua ada tersebar di Indonesia. Jadi apa hubungan dengan misi hari ini ya? Ya, adik-adik pengen tahu kan? Sebelum kita masuk baca kitab, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, bantulah kami agar kami bisa berkonsentrasi dengan baik dan kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Lausu cerita tentang suku-suku. Suku-suku ini semua ada di Indonesia. Bahkan di sekeliling kita banyak kita menjumpai perbedaan ini. Contohnya, kita melihat tetangga di samping rumah kita, di sekitar rumah kita. Ada juga orang yang berbeda, ada yang kulitnya lebih coklat, ada yang lebih hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, ada yang suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, suku Aceh, dan lain-lain. Bukan itu saja, saat kita berada di lingkungan sekolah, kita juga akan menemukan orang-orang yang berbeda suku. Teman-teman kita, guru-guru kita, bisa aja kita melihat mereka ada yang suku Jawa, suku Batak, dan lain-lain. Juga itu mbak atau abang yang membersihkan sekolah kita, yang bertugas bagian kebersihan. Atau abang satpam yang menjaga di sekolah. Mereka bisa saja punya kulit yang berbeda dengan kita. Nah, bahkan di dalam rumah kita sekalipun, kita bisa menemukan orang yang berbeda suku dengan kita. Contohnya, mbak yang menjaga kalian, atau mbak yang bantu mama bersihkan rumah, atau abang supir, atau abang becak yang sering kalian gunakan. Nah, kita bisa menemukan ada banyak perbedaan di lingkungan kita. Nah, walaupun berbeda-beda, beda bahasa, beda suku, tapi kita semua hidup berdampingan, tetap rukun, dan ada misi Tuhan untuk kita kepada mereka. Apa ya? Penasaran kan? Yo, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita buka di Alkitab, di Kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Nah, di kitab itu diceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu sedang berjalan dari Judea menuju ke Galilea, melewati Samaria. Pada saat itu cuaca sedang panas, sedang jam 12. Jadi Tuhan Yesus merasa lelah dan beristirahat di sumur. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang beristirahat, murid-muridnya pergi membeli makan. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air. Yesus pun berbicara kepadanya. Yesus meminta air. Coba kita lihat apa jawaban perempuan itu kepada Yesus. Kita baca di ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Loh, apa maksudnya ya? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ternyata adik-adik, ada pertentangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukanlah saudara sebangsa mereka. Sebab orang Samaria adalah orang yang mengalami perkawinan campur atau perbauran antara orang Yahudi dengan suku yang lain. Ini terjadi pada saat perjanjian lama. Pada saat orang Israel dibuang ke Asyur. Nah, kemudian orang Asyur memasukkan suku-suku yang lain ke dalam tanah Israel. Makanya itu terjadilah perkawinan atau perbauran antara orang Yahudi dengan suku yang lain. Jadi orang Yahudi yang lain menganggap orang Samaria itu bukan saudara sebangsa mereka. Mereka sudah menganggap itu adalah suku yang lain. Jadi orang Yahudi tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Bukan hanya itu saja, juga ada satu masalah lagi, yaitu tentang cara ibadah mereka. Orang Samaria beribadah kepada Tuhan di gunung, sementara orang Yahudi beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Jadi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu salah cara beribadahnya, makanya mereka tidak bisa akur. Dan orang Samaria dianggap berbeda atau tidak sama dengan orang Yahudi. Nah, saat Yesus berbicara dengan perempuan tersebut kaget. Loh,
kok tumben-tumben ya ada orang Yahudi mau berbicara dengan orang Samaria. Bukan hanya itu saja. Yesus juga meminta air kepadanya. Dan Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang berharga kepada perempuan itu. Apa itu? Yuk coba kita baca di yang ayat ke-14 dan 13. Kata Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang spesial, yaitu air hidup. Seberapa penting sih air bagi hidup manusia? Jawabannya sangat penting. Karena kita butuh air untuk minum. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Semua makhluk hidup butuh air. Nah, terus menurut kedokteran ini, 50% sampai 70% tubuh manusia terdiri dari air. Artinya kalau berat badan kalian 50 kilo, 35 kilonya itu adalah air. Sisanya 15 kilo adalah otot dan tulang. Jadi air ini sangat penting bagi manusia. Tetapi yang Yesus katakan air hidup itu bukan cairan yang bisa diminum. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada perempuan tersebut. Kok Yesus mau kasih dia hadiah begitu spesial ya? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang sakit yang butuh dokter, bukan orang sehat. Nah, karena kasih Yesus, maka banyak orang Samaria mau percaya kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak memilih-memilih orang. Tuhan Yesus tidak berpikir hanya menyelamatkan saudara sebangsa dia, bangsa Yahudi saja. Tidak, Tuhan Yesus mau juga menyelamatkan orang Samaria, bahkan orang Yunani, dan semua orang yang ada di bumi ini. Mau Tuhan Yesus selamatkan. Nah, kita sudah melihat kan bagaimana Tuhan Yesus mau berbicara dengan orang yang berbeda bangsa dengan dia. Tuhan Yesus mau menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya bangsa Yunani, bangsa Yahudi maksud. Nah, tapi semua bangsa juga yang ada di muka bumi ini. Minggu yang lalu kita belajar tentang misi kepada keluarga, misi kepada teman. Nah, hari ini kita mau belajar misi kepada saudara kita berbeda. Yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, bahkan berbeda bentuk fisiknya dengan kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga ikut seperti Tuhan Yesus. Kita juga mengikuti guru kita. Terus bagaimana kita cara menyelamatkan mereka? Bagaimana cara kita menyampaikan firman kepada mereka? Mungkin ada yang nggak tahu kan? Nah, kita bisa belajar. Pertama kita bisa menceritakan tentang apa itu Injil. Apa itu Injil? Injil adalah berita baik. Berita baik tentang kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia akan binasa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi, karena kasih Tuhan kepada manusia, Tuhan tidak mau manusia binasa. Tuhan memberikan anak yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, kemudian mati disalib untuk menyelamatkan kita. Jadi, kita yang percaya kepada Yesus akan selamat, mendapat hidup yang kekal. Nah, biar adik-adik gampang ingatnya, adik-adik bisa menghafal di Yohanes pasal 3:16. Nah, di situ sudah dituliskan semuanya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia memberikan anak tunggal kepada kita. Supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Gampang kan menghafalnya?
Nah, yang kedua, kita bisa menceritakan tentang keselamatan lewat sikap atau perbuatan kita. Kita bisa ramah kepada mereka. Seperti Tuhan Yesus mau berbicara kepada mereka. Walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya. Kita berbicara dengan mereka dengan sopan. Terus kita bisa membantu mereka kalau mereka butuh bantuan. Kita juga bisa berdoa untuk mereka. Mereka sedang sakit atau mereka sedang kesusahan, kita bisa menghibur dan berdoa untuk mereka. Nah, gampang kan adik-adik? Ya, tidak sulit. Nah, karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang, jadi kita juga sebagai murid Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, mau memberitakan kepada semua orang, termasuk orang yang berbeda suku dengan kita. Ya, karena walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap adalah satu. Ya, ini Lause mengajak adik-adik untuk menghafal satu ayat, yaitu di Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kita baca lagi sekali lagi ya. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, kita menghafalnya dan kita ingat, kita semua adalah satu di dalam Kristus. Adik-adik, untuk menutup hari ini, Lause mau mengajak adik-adik untuk melakukan misi. Gampang. Adik-adik bisa mengajak papa, mama, koko, cici untuk membeli makanan kesukaan kalian. Lalu adik-adik bisa memberikannya kepada orang-orang yang bekerja di sekolah, orang berbeda suku bekerja di sekolah kalian. Misalnya mbak yang bersih-bersih atau abang satpam. Atau kalau kalian tidak ke sekolah, kalian masih online, kalian bisa memberikannya kepada mbak yang bekerja di rumah kalian yang membantu menjaga kalian atau membantu mama membersihkan rumah. Atau kepada abang satpam yang ada di komplek kalian. Nah, kalian bisa memberikannya kepada mereka. Terus katakan satu hal, yaitu Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, hanya itu saja. Gampang kan mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita, menolong kita. Minta kepada Tuhan menjadikan kita alat untuk memberitakan Injil kepada orang yang berbeda suku dengan kita. Ya, adik-adik, untuk menutup hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar tentang misi kepada orang yang berbeda dengan kami. Orang yang berbeda suku, bahasa, budaya, bahkan agama dengan kami. Bantu kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami ya. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi.